Selamat pagi pemirsa. Kasus dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, didugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian telah mencoreng lembaga anti rasuah KPK. Bagaimana tidak, ketika pucuk pimpinan KPK saja diduga bermain kotor, sulit rasanya untuk mempercayai KPK untuk kembali menjadi sapu yang bersih dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Pemirsa, inilah yang akan kami bahas dalam editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 9 Oktober 2023 dengan tema Murah Muruah Lembaga Anti Rasuah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal sapu yang diduga tidak benar-benar bersih nih, Mas Kohar. Muruah lembaga anti rasuah yang kian murah. Itu dia. Kita akan bahas itu, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, Mas Kohar dan pemirsa, beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini senapas dengan editorial yang menjadi headline Media Indonesia untuk pagi ini, pemirsa. Anda bisa lihat di harian Anda. Presiden diminta membentuk tim independen. Independen ini artinya yang benar-benar tidak terlibat dengan KPK atau seperti apa, Mas? Ya, betul. Independen di sini tidak masuk di dalam apakah dia Dewan Pengawas atau tim di KPK sendiri atau komisioner sendiri yang tugasnya menginvestigasi kasus-kasus yang selama ini diduga menyangkut para pimpinan komisioner KPK. Nah, kenapa ini penting? Karena ini menyangkut tadi itu disebut sebagai muruah KPK. Wibawa KPK. Wibawa KPK. Karena KPK ini kan lembaga yang selama ini didesain untuk menjadi ya bukan malaikat, tetapi memang ya harus setengah malaikat, kira-kira begitu. Nah, dengan muruah yang tinggi seperti itu, dengan wibawa yang tinggi seperti itu, dibekali juga dengan undang-undang, maka ketika ada kasus yang ternyata diduga mencoreng komisioner KPK yang terkait dengan dugaan rasuah juga, maka iya tidak ada lain kecuali tim independen ini yang bisa menjalankan. Nah, usulan ini disampaikan oleh mantan tim independen, tim 8 ketika kasus Cicak Buaya. KPK lawan Polri dulu. KPK lawan Polri dulu. Nah, Todung Mulya Lubis. Juga disetujui oleh mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Nah, jadi mengapa ini penting bagi Presiden? Karena kalau sampai dugaan terjadinya pemerasan ini benar, ini luar biasa mencoreng muka KPK. Ini luar biasa memperburuk citra KPK dan ini luar biasa meruntuhkan KPK. Oke, kita akan bicarakan lebih jauh terkait itu nanti di editorial ya, Mas Kohar. Dan pemirsa, kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Ini masih dari halaman pertama, halaman muka di harian Anda dari ajang Asian Games. Indonesia gagal di Hangzhou, Tiongkok karena cabang olahraga kurang fokus. Ini gagal maksudnya karena tidak tercapai target perolehan emas atau target urut-urutan atau bagaimana, Mas Kohar? Target pencapaian emas sekaligus juga target urut-urutan. Kan pertama KOI menargetkan 12 emas dengan peringkat 12. Lalu ketemu Presiden menargetkan ya jangan peringkat 12, jaraknya terlalu jauh dari Asian Games sebelumnya yang di Jakarta, yang waktu itu peringkat 4, ya 10 besar lah gitu kan. Nah, kalau 10 besar ya maka sebetulnya dengan 12 emas bisa 10 besar. Tetapi ternyata target itu meleset. Indonesia hanya mendapatkan 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu. Meskipun 7 emas itu lebih besar daripada capaian-capaian sebelumnya ketika Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Dikecualikan tahun 2018 ya? 2018 dan tahun 62. Oh, tahun 62 juga. Tahun 1962 kan Indonesia juga tuan rumah Asian Games. Waktu itu Indonesia mendapatkan 21 medali emas. Ketika 2018 menjadi tuan rumah, Indonesia mendapatkan 31 medali emas. Tetapi selain tidak menjadi tuan rumah, itu paling banter Indonesia cuma mendapatkan 6 medali emas. 6 emas. Itu tahun 1998. Kali ini 7
kali ini 7 emas, tetapi memang rankingnya yang berbeda. Meskipun 6 emas, tapi rankingnya ranking 11 waktu itu. Nah, sekarang ranking 13. Jadi kegagalan ini terjadi karena ya cabur kurang fokus, persiapan yang kurang. Jadi ada beberapa atlet yang bingung ini mau mengejar tiket Olimpiade atau ikut Asian Games. Nah, rata-rata mereka ya mengejar tiket Olimpiade karena gengsi Olimpiade itu levelnya dunia, bukan lagi Asia. Nah, mestinya Indonesia memiliki persiapan. Ada tim yang memang didedicated untuk Asian Games, tetapi ada juga beberapa cabur-cabur tertentu yang memang berpotensi untuk masuk ke tiket Olimpiade, ya biar dia fokus di Olimpiade. Seperti yang dialami di cabang pesenam kita, Rifda. Nah, Rifda ini ternyata berhasil mendapatkan tiket Olimpiade, tetapi risikonya dia memang tidak bisa ikut Asian Games. Kalau dia ikut Asian Games, boleh jadi dia akan mendapatkan medali dan dimungkinkan juga mendapat medali emas. Ini ibaratnya mau semua, tapi jadinya tidak semuanya dapat, begitu ya? Iya, betul. Kita harap memang pembinaan olahraga di Indonesia sudah bisa jadi lebih baik lagi juga Lebih baik, lebih fokus, dan lebih jelas arahnya. Karena juga sudah ada desain besar pembinaan olahraga itu kan, Mas Kohar? Kita memberikan selamat kepada para atlet, tapi sebaiknya kita juga membina olahraga lebih baik lagi. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda, pemirsa, dari kolom Selekta. Beritanya mengatakan Anies lagi-lagi kena hadang. Ini maksudnya kena hadang apa? Ini maksudnya Anies Baswedan kan ya, Mas Kohar? Betul. Kena hadang apa dan di mana, Mas? Sedianya kan Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Itu diundang oleh komunitas untuk melakukan diskusi diskusi di Gedung Indonesia Menggugat di Viaduk Bandung di kota Bandung. Tetapi panitia yang mengatakan bahwa sebelumnya sudah mengantongi izin, ketika ternyata sampai di sana, baca presnya Anies Baswedan, pintu gedung terkunci. Nah, akhirnya diskusi dilakukan di pelataran gitu ya, di halaman luar gedung tetap berlangsung Indonesia Menggugat. Tetap berlangsung dengan cara lesehan, kayak ya orang demonstran begitu, demonstrasi atau mendengarkan apa di situ. Dan ada yang menarik bahwa statement Anies Baswedan ini bahwa ternyata di kota Bandung yang merupakan pusat kebudayaan juga, yang kota yang termasuk kota besar yang di Indonesia, ternyata persoalan perizinan masih menjadi rumit ya, menjadi hal yang rumit. Demokrasi masih belum tegak di sana. Nah, hal-hal semacam ini yang ingin diubah kalau seandainya Anies nanti menjadi presiden. Dan memang seperti itulah. Demokrasi itu mestinya ya memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun. Meskipun orang itu berbeda. Betul, karena di tempat lain juga calon-calon baca pres yang lain juga biasa-biasa saja menggelar diskusi dan diperbolehkan. Nah, demokrasi itu harus siap dengan berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan pilihan. Yang menarik di dalam berita terkait ini, Mas Kohar, dikatakan ketika berkunjung ke Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Anies berpesan agar tindakan pengadangan atau penjagalan jangan ditiru, katanya. Iya, betul. Karena itu bertentangan dengan demokrasi. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang memberikan kebebasan pada siapapun warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini menarik karena walaupun mungkin mendapat perlakuan yang tidak adil, tapi tetap menyerukan untuk tetap bersikap adil. Iya, betul. Nah, itu keren. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Muruah, Lembaga Anti Rasuah. Anti rasuah ini adalah anti korupsi, muruah adalah wibawa. Kenapa kemudian wibawa Lembaga Anti Korupsi KPK jadi dibilang murah ini, Mas Kohar? Ya, karena begini, KPK sekarang, para pimpinannya, para komisionernya diduga itu melakukan berbagai langkah-langkah yang bertentangan dengan kode etik. Jadi kode etik, tindakan, bahkan ada yang menjurus ke
dugaan pidana, dugaan kesalahan pidana karena melakukan pemerasan. Gitu. Dalam konteks ini kita teringat pada bagaimana perjalanan KPK ini. KPK ini punya aturan. Pimpinan KPK itu punya kode etik yang sangat ketat. Tetapi yang terjadi sekarang, kode etik itu seringkali dilanggar dan ketika pelanggaran itu dilakukan, ya mereka tidak dihukum. Yang melanggar tidak dihukum dengan cara menjawab. Ada 1-2 yang dihukum, tetapi ada beberapa yang terus-menerus lepas dari jerat hukuman, sanksi. Karena disebut-sebut tidak ada bukti, kurang bukti. Ya, betul. Nah, pada saat sekarang, bukti apa lagi yang dibutuhkan? Sangat telak ketika ada foto yang beredar, dan foto itu diakui oleh banyak kalangan, banyak saksi. Terjadi bukan hasil editan atau apapun. Bukan hasil rekayasa, dan itu murni foto betul, foto yang terjadi. Foto antara Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan waktu itu sebelum mengundurkan diri, Syahrul Yassin Limpo, yang padahal sebetulnya sedang dalam proses perkara yang ada di Kementerian Pertanian. Baik, pertanyaannya Mas Kohar, apakah kemudian yang akan terjadi adalah perulangan dari sekian dugaan pelanggaran etika, tapi kemudian dikatakan tidak ada, ataupun kalau dihukum adalah hukuman ringan, lalu memang pemerintah pun akhirnya melihat ini biasa-biasa saja. Kita akan bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Murah Muruah, Lembaga Anti Rasuah. Murah Muruah, Lembaga Anti Rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga dengan murwah yang sangat kuat dan tinggi. Wibawa yang semestinya tercermin dalam perilaku para penggawanya, terutama para komisionernya. Jika buruk perilaku penggawanya, pasti membuat celah murwah lembaga anti rasuah. KPK merupakan lembaga penegak hukum yang lahir karena ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum lainnya. Sehingga murwah dan integritas inilah sebenarnya yang menjadi penyangga utama tegaknya lembaga anti korupsi ini. Sebaliknya, apabila pilar integritas para pegawainya, terutama pimpinannya, lemah, maka roboh pula bangunan bernama KPK tersebut. Apalagi sampai terjadi permainan perkara dan kasus yang tengah ditangani jelas akan mencabik kepercayaan publik terhadap KPK. Kasus dugaan pemerasan oleh penyelenggara negara di KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian jelas telah mencoreng lembaga anti rasuah. Ketika pucuk pimpinan KPK saja bermain kotor, sulit rasanya untuk mempercayai KPK masih menjadi sapu yang bersih untuk memberantas korupsi. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL kini telah naik statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya, pihak kepolisian daerah atau Polda Metro Jaya telah menemukan unsur tindak pidana meskipun belum menetapkan tersangkanya. Penyidik Polda Metro menduga telah terjadi pelanggaran pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 65 KUHP. Selama proses penyelidikan, penyidik Polda Metro Jaya sudah menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara di KPK yang melakukan dugaan pemerasan atau penerimaan tanpa sah dengan penanganan hukum terkait korupsi di Kementan. Pemerasan dan penerimaan tak sah tersebut dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ditambah lagi beredar luas di media sosial kronologi dugaan pemerasan tersebut beserta foto Ketua KPK Firly Bahuri dan Syahrul tengah bersama di lapangan badminton. Fakta ini jelas sudah melanggar kode etik. Pimpinan KPK atau penyidik KPK tidak boleh bertemu para pihak yang akan terlibat dalam suatu proses hukum. Sangat mencederai KPK karena tidak hanya foto,
Dalam kronologi yang beredar tersebut, sangat jelas kalau salah satu pimpinan KPK minta upeti terhadap SYL. Dan tentu tidak mungkin seorang menteri membuat laporan pemerasan jika tidak mempunyai keyakinan secara hukum bahwa dirinya sudah diperas. Kita berharap kepada Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan dugaan pemerasan ini demi tegaknya kembali kepercayaan terhadap KPK. Harapan yang sama juga tentu bagi Dewas KPK untuk tidak lagi meloloskan Firly, karena kali ini faktanya begitu benderang. Apalagi dugaan bahwa Firly bermain-main dengan perkara yang ditangani bukan hanya terjadi pada Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang baru saja mengundurkan diri. Sebelumnya, Firly dikaitkan pula dengan kasus pembocoran informasi kasus yang tengah ditangani KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, meskipun akhirnya lolos dari proses etik di Dewan Pengawas KPK karena kurangnya bukti. KPK itu ibarat sapu yang harus selalu bersih untuk memberantas korupsi, simbol gerakan pemberantasan korupsi. Alhasil, sosok komisioner KPK harusnya yang bersih, sebersih-bersihnya, bukan malah oknum-oknum kotor yang justru memainkan perkara yang dapat membahayakan gerakan pemberantasan korupsi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, di Editorial Indonesia. Dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Koar, kita mau bertanya dulu dengan Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Ferry Amsari. Pak Ferry, selamat pagi. Ya. Pak Ferry, kalau kita lihat yang terjadi terakhir, ini ada dugaan pemerasan yang dilakukan atas mantan Menteri Pertanian yang diduga juga melakukan tindak pidana korupsi. Kalau Anda lihat, Polda Metro Jaya sudah menaikkan ke penyidikan tahapnya. Apakah itu artinya bahwa memang sudah ada dugaan kuat, memang ada pemerasan, atau seperti apa bangunannya, Pak Ferry? Halo? Ya, Pak Ferry, kurang begitu jelas, Pak. Boleh... Halo? Baik, kita akan coba hubungi kembali Pak Ferry Amsari dari Universitas Andalas dengan saluran komunikasi yang lebih baik. Mas Koar, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, ini kan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan sudah dinaikkan ke tahapan penyidikan. Betul. Apakah itu artinya memang pasti kemungkinan besar memang ada pemerasan itu, atau memang jangan-jangan ini ya baru tahap awal saja? Dalam konstruksi hukum, ketika kasus itu sudah dinaikkan dari penyelidikan menuju penyidikan, itu paling tidak minimal sudah ada 2 alat bukti. Bahwa memang ada dugaan artinya pidana itu berarti sudah ada dugaan itu. Nah, supaya ini terang benderang, maka Polda harus segera memeriksa Firly Bahuri, memeriksa Ketua KPK. Kenapa? Karena dari pemeriksaan itulah akan kelihatan siapa yang berdusta, apa sebetulnya yang sedang terjadi, betulkah bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan yang dilaporkan oleh masyarakat. Gitu. Baik, Mas Koar, tahan dulu, kita akan coba hubungi lagi Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Pak Ferry sudah bersama kami? Ya, Bang. Ya, Pak Ferry, pertanyaannya begini, Pak, saya mau masuk langsung ke masalah. Ini sebetulnya kemungkinan adalah dugaan pemerasan atau dugaan suap, Pak, yang terjadi, Pak Ferry? Ya, kalau dilihat apa yang sudah berjalan ya, potensi kedua-duanya bisa saja. Tapi kalau dilihat ya dengan
proses perkara ini sudah cukup lama, dari bulan Juni kalau tidak salah. Saya pikir memang ada indikasi pemerasan. Jadi perkara hendak ditahan, lalu dimanfaatkan, diberi rasa pertakut ya. Anda perkara ini bisa tidak jalan asal diberi ya uang 15 miliar yang diantar kurang lebih 4 kali. Jadi potensi di peras itu ada, di bribe oleh Pak Firly, apalagi kalau dilihat berbagai perkara sebelumnya. Oke, ini benar-benar kita hanya mengandalkan atau menantikan hasil penyidikan Polda Metro Jaya, atau memang sebaiknya KPK kalau memang punya niat baik untuk membersihkan dirinya, melakukan pemeriksaan internal juga, Pak Ferry? Menurut Anda seperti apa? Ya, pertama kalau dalam konsep Dewan Pengawas ya, hal yang semestinya sudah masuk ruang etis, itu bisa dilihat dengan gampang kalau peristiwa hukumnya terjadi. Ini kan sebenarnya ada potensi yang mudah dipahami Dewan Pengawas ya. Masa ada pimpinan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara atau setidak-tidaknya pihak yang berkaitan dengan tugas KPK dalam ruang-ruang yang tersembunyi. Katakanlah begitu ya. Dengan pihak itu yang mungkin berperkara itu juga dilarang begitu ya Pak Ferry ya? Iya, sudah sangat mudah Dewas menjatuhkan sanksi. Karena tidak perlu menunggu proses hukumnya dulu, sudah dipastikan itu melanggar etik. Tapi kalau kita ingat peristiwa beberapa kali, Dewas itu lebih mirip dewan yang melindungi pimpinan KPK ya. Pembenaran tindakan yang salah. Jadi ini sering terjadi beberapa kasus sepanjang perubahan Undang-Undang 19 ini. Pimpinan KPK itu berlindung dari tindakannya salah melalui putusan Dewas. Jadi seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran etik. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, selesaikan urusan etiknya, lalu baru proses hukum. Dua-duanya terlihat sangat terang benderang. Kalau diharapkan kepada KPK agak rumit ya, karena ini 5 pimpinan KPK bukan tidak mungkin sudah jadi skandal lama begitu ya. Pembiaran terhadap kasus ini, pemerasan ini dibiarkan lama-lama juga bukan tidak mungkin pimpinan yang lain tahu. Jadi menyerahkannya ke kepolisian menurut saya juga langkah yang tepat. Kalau Anda lihat ini kan sesama penegak hukum ya, kepolisian dan KPK, kira-kira akan nyaman-nyaman saja tidak Pak Ferry? Atau ada ya sesama korsa begitu penegak hukum ada perasaan atau ketidaknyamanan begitu? Bagaimana Pak? Ya kalau prinsipnya profesional kelembagaan ya tidak boleh ada perasaan tidak nyaman. Dan kepolisian saya pikir juga sudah memastikan bahwa penyidik-penyidik di kepolisian juga bukan orang yang terbawa arus ya dengan peristiwa yang terjadi. Dan itu mestinya harus disadari oleh kepolisian, kalau tidak akan timbul masalah baru kan. Baik. Pak Ferry, pertanyaan terakhir, memang mungkin masih butuh waktu. Tapi kalau seandainya nanti penyidikan Polda Metro Jaya ini membuktikan bahwa memang ada pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian, hukumannya apa itu Pak? Kalau aparat penegak hukum kan ditambah sepertiga biasanya ya, dari hukuman biasa. Jadi yang pasti diberhentikan terlebih dahulu dan diberikan sanksi pidana. Dan itu wajib hukumnya diperberat kan? Ya, karena penegak hukum harusnya malah lebih tahu hukum dan menegakkan hukum daripada masyarakat yang awam begitu ya Pak Ferry ya? Ya, betul. Baik, kita tunggu berarti sama-sama penyidikan di polisi dan tentunya sih kalau saya berharap KPK juga punya niat baik dengan melakukan usaha untuk menjelaskan masalah ini seperti apa. Tapi untuk saat ini terima kasih Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas Ferry Amsori sudah menjelaskan, mencerdaskan kami. Selamat pagi Pak Ferry. Mas Kohar, kembali lagi pertanyaannya. Ya. Ini kan sedang disidik oleh polisi. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kemudian polisi bisa menemukan persis betul-betul buktinya? Ya. Karena kan sampai sejauh ini yang kita tahu adalah ada sanggahan begitu? Ya. Atau seperti apa? Pernyataan dari penyidik Polri yang menjadikan salah satu diantaranya adalah foto yang beredar.
sebagai alat bukti. Foto di lapangan bulu tangkis itu ya, pinggir lapangan bulu tangkis itu, maka keharusan dari penyidik adalah memanggil Firly Bahuri atau pihak-pihak yang pernah bertemu. Kan Syahrul Yassin Limpo sudah dimintai keterangan, dimintai keterangan. Oh, dimintai keterangan malah ya? Sudah ada pengaduan masyarakat, begitu tiba dari Indonesia, tiba dari luar negeri di Indonesia, Syahrul Yassin Limpo kan langsung diperiksa di kepolisian 3 jam lebih. Terkait ini, kasus terkait ini? dengan kasus pengaduan masyarakat ini, dugaan pemerasan ini. Nah, pada titik yang sama, Polda harus segera memeriksa Firly Bahuri, memeriksa ketua KPK. Kenapa? Karena satu, selain equal, sama-sama equality before the law, sama-sama kedudukannya di depan hukum. Meskipun dia adalah pimpinan KPK. Meskipun dia adalah pimpinan KPK, tetapi karena alat bukti yang digunakan, salah satunya adalah berupa foto itu, maka pihak yang ada di dalam foto itu ya harus dimintai keterangan. Kalau yang satu sudah dimintai keterangan, kenapa yang satu tidak segera dimintai keterangan? Dan saya yakin bahwa lambat atau cepat, barangkali dalam waktu beberapa hari, Firly Bahuri ya akan dipanggil oleh dimintai keterangan pemeriksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dan ini sesuatu yang sangat lumrah dan harus dilakukan agar kepercayaan publik kepada penegak hukum ini terjaga. Kalau kita berharap kepada KPK-nya sendiri ya Mas Kohar, karena kan ketika ada revisi undang-undang, ketika dihadirkan Dewan Pengawas, itu kan tujuannya sebetulnya untuk menjaga muruah wibawa KPK, untuk menjaga integritas dari internal sendiri. Ini bisa tidak kita berharap di dalam kasus ini Dewan Pengawas benar-benar memainkan tugasnya? Kita layak pesimistis, kita layak skeptis karena melihat peristiwa sebelumnya di Juni 2023 dalam kasus pembocoran dokumen di Kementerian ESDM yang diduga di situ dilaporkan juga kan, dilaporkan juga Firly Bahuri. Dewas menyatakan tidak cukup bukti untuk membawa kasus ini ke persidangan etik, sehingga kasus itu hanya diperiksa dokumennya, tidak dibawa ke persidangan etik. Bahkan persidangan etik belum dilakukan waktu itu? Karena di situ salah satu Dewan Pengawas, Tumpah Hatorangan Panggabean, mengatakan tidak cukup bukti sehingga close kasus itu berhenti. Nah, dengan rekam jejak yang sudah ada seperti itu, maka ya pesimis. Banyak masyarakat yang pesimis untuk mengandalkan ini kepada Dewas. Nah, satu-satunya jalan yang paling pas adalah dengan proses hukum di Polda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah itu tadi yang saya tanyakan ke Pak Ferry juga, Mas Kohar. Apakah memang polisi pun akan benar-benar bisa objektif, bisa sampai tuntas? Karena kan juga mungkin ada pakeuh tuh, ada kok jeruk makan jeruk nih sesama penegak hukum. Bagaimana itu kita pastikan, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau coba mendengar juga pendapat dari para pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, ini kita melihat KPK mungkin kali ini, mungkin ya, beberapa orang mengatakan
kelihatannya tidak bisa lepas ini. Kalau menurut Anda seperti apa, Bong? Iya, Bang Leo kecipratan nggak 1 M dolar? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kecipratan nggak? 1 M dolar, waduh, jangankan 1 M, Bu, 1 dolar juga tidak, Bu. Jangan, Anandaku. Jadi mau mengelak apa lagi, Bang? Bukti foto beredar, pertemuan ada, pemerasan ada, dari mulai Juni 2022, lalu Juli sampai dengan Desember. Harusnya tim Was ini sudah mengambil tindakan karena Ketua Dewan KPK itu Dewas. Tidak mungkin, Bang Leo, seorang Ketua KPK itu sudah melanggar etik, kode etik undang-undangnya. Tidak boleh menemui orang berperkara. Lah kok ini dengan alasan mau main badminton, ketemu dengan mantan. Itu kurang apa? Mau mengelak apa? Kalau mau olahraga bareng kan boleh, Bong. Boleh, tidak ada larangan, Bang Leo. Dari penyidikan ke penyelidikan. Udah saatnya mau apa? Mau bukti kurang apa? Selama ini semenjak Ketua KPK Firly Bahuri itu banyak masalah. Mulai dia diangkat jadi ketua, dia sudah menggunakan helikopter pulang ke Batu Raja. Belum lagi menghubungi para berperkara. Nah, sekarang terbukti. Kan waktu itu semua kasusnya tidak terbukti tuh, Bu Ong, akhirnya, Bu. Iya, kurang bukti, jadi tim Basnya tidak berani menjerat dia sebagai praduga tak bersalah. Udah saatnya ambil tindakan, apalagi Presiden Jokowi. Mau apa lagi? Istirahatkan dia, ganti orang lain. Masih banyak kok. Apa jeruk makan jeruk, Bang? Seharusnya tidak. Sangat kita hormati, Bang Leo. Lembaga rasuah, anti rasuah ikut juga meras. Loh, ini hukum atau apa nih? Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa untuk pendapat Anda dari Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Kohar. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak John. Ini kita sehat, tapi kemungkinan lembaga anti rasuahnya tidak sehat ini, Pak John. Bagaimana nih? Jadi ini memang tema yang dibedah adalah murah, meruah lembaga anti. Jadi terjual murah ya. Murah ini kan harga diri sebenarnya. Anti rasuah. Jadi gini. Saya kemarin agak kaget juga, waktu rumahnya Menteri ini digeledah ya. Dia tidak ada di tempat, dia di luar negeri. Itu ada ketemu katanya uang begini, ada senpi, ada ini. Saya udah agak-agak ini pasti ada apa-apanya ini. Contohnya terbuka waktu Menteri Pak Limpo pulang langsung ke Polda. Ataunya dah 3 kali dipanggil diperiksa di situ. Artinya ini kasus ini udah lama. Yang agak kaget juga saya kemarin. Penasihat hukumnya mantan menteri ini siapa? Febri Diansah, orangnya KPK dulu. Mantan juru bicara ya. Nah, jadi ini saya kelapan ini kriminalisasi hukum ini. Ini betul-betul tidak boleh terjadi di negara kita ini. Ini sangat berbahaya, Bung Leo. Baik. Ya, ini ada lagi terbukti, ada foto, ada apa ini. Ini tinggal sekarang nih Bapak Presiden dengan Kapolda Metro Jaya itu. Kan kita ada runutan juga, Bung Leo. Masih ingat enggak, Bung Leo? Kasus SDM. SDM Itu Kapolda sekarang tuh Pak Karyoto dengan Pak Endar itu kan keluar dari KPK. Ada ugutan, dibalikkan lagi Endar katanya ke KPK. Sekarang sekolah di apa dulu? Di Lemhanas dulu. Sangguplah Pak Karyoto ini. Sekarang nih menjadikan siapa nih tersangka ini. Ini aja Bung Leo sebenarnya. Coba lagi saya mbok jujur-jujur aja di Republik Indonesia. Tapi murni azab nih bumi ini. Pak John, tapi murni ini harusnya semua berdasarkan penyidikan yang profesional, pakai bukti, tidak ada motif-motif lain. Harus begitu ya Pak John ya? Betul, harus begitu.
begitu ya. Jangan ada. Ini sekarang saya sedih betul ini ya. Baik. Orang yang begitu dia dapat dia menghadiri di luar negeri itu yang dikasih oleh apa? Bagian apa ini? Bagian pangan dunia. Baik, ya, kita berhasil. Jadi ini kalau saya bilang kriminalisasi ini tidak boleh terjadi. Tidak Terima boleh kasih. terjadi. Sangat berbahaya. Ya? Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada pemirsa Metro TV di Bengkulu, Pak Irwanto. Pak Irwanto, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Irwanto, televisinya dikecilkan saja Pak, supaya tidak bergulung suaranya Pak. Silakan lanjutkan dengan pendapat Anda. Bagaimana Pak? Ya, pertama kita harus melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau artinya baik KPK maupun harus berjalan berbarengan ya dalam penyidikan kasus ini. Nah, jangan sampai saya melihat ada kesan ini termasuk pemberitaan ini seolah-olah hanya konteks KPK saja seperti itu kan ya. Jadi keduanya harus berjalan berbarengan seperti itu sehingga akan memuncul tingkat kepercayaan di kalangan masyarakat. Baik juga dalam konteks sosialisasi dan penyebaran informasi mesti kita fair seperti itu. Nah, khusus untuk pihak kepolisian sebenarnya kan kalau kita lihat ini kan sudah lama ini sebenarnya kan kasus ini. Nah, begitu muncul tapi baru sekarang begitu hebohnya. Nah, harusnya dari jauh ini. Jadi jangan sampai kesannya masyarakat nanti hilang kepercayaan terhadap proses ini. Termasuk juga terhadap kasus di KPK ini. Nah, untuk yang fair, pertama memang harus dulu dari unsur pimpinan KPK ini mesti dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada konflik kepentingan dalam konteks penyidikan ke depan ini. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan Presiden juga bisa memahami dan bisa mengerti proses ini, dan untuk segera para pejabat atau yang memang ada indikasi kuat terlibat dalam proses ini untuk pihak KPK dinonaktifkan terlebih dahulu. Saya pikir itu dulu sementara. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Irwanto di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Memang bisa dinonaktifkan dulu kalau usul Pak Irwanto ini, Mas Pak? Ya, kasus yang ketika ada cicak dan buaya kan pernah itu dilakukan penonaktifan beberapa pimpinan KPK yang atau komisioner ya, pimpinan KPK yang diduga ya terkait dengan kasus itu. Maka mereka dinonaktifkan dulu sampai terbukti bahwa mereka tidak bersalah. Diaktifkan lagi setelah itu. Tetapi yang paling penting saat ini adalah pemeriksaan di Polda. Mengapa, Leo? Karena ini menyangkut sebuah lembaga yang selama ini dipercaya publik, lembaga KPK namanya, untuk memberantas korupsi. Penyakit yang luar biasa yang sudah seperti kanker. Korupsi itu seperti kanker, seperti ada yang menyebutnya seperti vampir begitu, yang menyedot darah kita, sehingga tubuh kita tidak berdaya. Nah, korupsi ini menyedot sendi-sendi ekonomi Republik, sehingga rakyat ini yang mestinya bisa berdaya menjadi tidak berdaya. Nah, karena itu aturan yang dipakai di lembaga KPK itu sangat ketat, termasuk etiknya. Salah satu contoh, bermain golf itu tidak boleh. Pimpinan KPK, komisioner KPK tidak boleh bermain golf. Ada aturan etikanya itu ya? Ada. Kode etiknya tertulis ada. Begitu? Tertulis. Dan bukan hanya disampaikan lisan, bukan? Itulah kenapa ketika kasus dulu ada seorang komisioner pimpinan KPK, yang Antasari, yang ketika berkaitan dengan lapangan golf, maka terjadi masalah kan, diusut. Nah, apalagi misalnya ini bertemu, katakanlah di lapangan bulu tangkis. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, mengapa harus bertemu di lapangan bulu tangkis? Padahal di situ Menteri SYL, yang waktu itu Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, tidak sedang bermain bulu tangkis dan tidak bertemu Firly Bahuri untuk bermain bulu tangkis. Itu terkonfirmasi tuh, Mas? Kan itu yang kita lihat selama ini kan hanya foto, betul bahwa Firly Bahuri pakai baju olahraga, baju bulu tangkis.
SYL tidak pakai baju olahraga, kan bisa saja setelah berolahraga SYL-nya begitu loh. Ada banyak saksi di situ. Ada saksi juga? Ada, salah satunya diantaranya adalah mantan pebulu tangkis yang sering bermain melawan Firly Bahuri katanya di situ. Ada konfirmasinya? Yang mengonfirmasi bahwa betul ada pertemuan itu dan Syahrul Yassin Limpo waktu itu Menteri Pertanian tidak sedang bermain bulu tangkis. Pertemuan berlangsung 15 menit, 20 menit. Pertemuan itu memang menjadi salah. Kan belum tentu juga isi pertemuan itu mau mengkonfirmasi, oke, saya mau memeras Anda berikan supaya kasus tidak jalan. Kan belum tentu juga isi pembicaraan itu. Persoalannya adalah ada atau tidak ada ketika ada seorang pejabat yang KPK ya? Ya, pejabat KPK ya, yang sedang memeriksa sebuah kementerian. Lalu di situ dia bertemu dengan pimpinan kementerian itu, maka itu saja bertemu saja sudah salah. Kecuali pertemuan itu misalnya tidak sengaja dengan forum yang besar, misalnya di forum diskusi atau di perkawinan siapa begitu kan boleh tuh ya? Iya, tetapi tidak dalam rangka satu meja harus terpisah dan itu sangat ketat loh. Aturan-aturan untuk pimpinan KPK-nya sangat ketat, sangat rigid. Nah, itulah kenapa pertemuannya kemudian kan seringkali dilakukan, kalau ini betul, dilakukan di tempat-tempat yang tidak terbuka secara umum, alias sembunyi-sembunyi. Misalnya ya tadi di lapangan bulu tangkis ada beberapa yang tahu, tetapi kan tidak banyak yang tahu. Nah, dengan cara diperiksa Ketua KPK, Firly Bahuri diperiksa, Polda segera memeriksa Firly Bahuri, maka dari situ akan ketahuan. Pertanyaannya kembali ke itu, Mas Kohar. Apakah PMJ, Polda Metro Jaya, bisa dengan objektif, dengan cepat mengungkap kasus ini? Karena kan ada juga mungkin faktor kedekatan. Kapolda sekarang kan juga pernah bertugas di KPK belum lama ini. Lalu ada mungkin, Pak Kewu tidak nyaman nih sesama penegak hukum, kok saling membongkar kalau memang ada yang dibongkar. Kita jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari Editorial Media Indonesia pagi ini. Mas Kohar, pertanyaan besarnya adalah apakah seorang Kapolda Metro Jaya yang kita tahu sempat beberapa waktu di KPK benar-benar akan bisa dengan nyaman, dengan yakin, dengan tentunya fokus mengusut kasus ini? Ya, dengan menaikkan dari penyelidikan menuju penyidikan, itu berarti Polda serius. Satu. Kedua, Polda berani, Polda tegas, Polda Metro Jaya. Kapolda juga punya ketegasan itu, meskipun katakanlah dia pernah menjadi bagian dari KPK. Pernah bertugas di KPK. Pernah bertugas di KPK. Jadi polisi harus profesional. KPK juga mestinya profesional. Polisi harus profesional dengan cara apa? Equality before the law. Semua orang, semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Harus. Apakah dia punya jabatan, apakah tidak, atau rakyat biasa, semuanya harus diperlakukan sama, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih kasih. Hukum harus mata pedang hukum, itu harus tajam, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi dua-duanya harus tajam. Ketika memang ada kasus yang secara hukum itu ditemukan bukti terjadi kesalahan. Contohnya misalnya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo ini. Nah, dengan pemeriksaan, dengan profesionalitas, ketegasan, keberanian kepolisian untuk memeriksa Ketua KPK, maka ini sekaligus nanti akan menyelamatkan proses penegakan hukum di Republik ini. Kita menunggu hasil penyidikan Polda Metro Jaya ini saja, atau memang tadi seperti ada beberapa pemirsa mengusulkan, ya ini Presiden harus turun tangan nih. Bagaimana Mas Kohar? Ya, dari berbagai arah. Karena pemberantasan korupsi, sebagaimana saya katakan tadi, adalah tindakan memerangi extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Kejahatan yang luar biasa. Nah, memerangi kejahatan yang luar biasa itu harus dengan cara-cara luar biasa. Tidak bisa biasa-biasa. Oleh orang yang juga luar biasa, yang punya integritas luar biasa, punya nyali luar biasa. Nah, problem integritas ini
yang akhir-akhir menjadi persoalan. Setelah revisi Undang-Undang KPK, maka yang kita saksikan misalnya ya kasus dugaan pembocoran dokumen di ESDM. Kemudian pernah suatu ketika dilaporkan karena mendapatkan fasilitas tertentu. Helikopter tadi itu. Helikopter. Nah, itu semua adalah bukti sekarang ini memang terjadi hal-hal yang relatif lebih longgar daripada ketika dulu. Nah, dengan cara kita kembali menata ini, merombak ini, entah itu dengan membentuk tim independen yang menginvestigasi kasus ini, atau dengan cara merombak pimpinan KPK, maka dengan cara seperti itulah maka pemberantasan korupsi bisa diselamatkan. Ingat Leo, indeks persepsi korupsi kita ini jatuh. Skor indeks persepsi korupsi kita itu sekarang 34. Terakhir itu 34. Dari tadinya sudah 38. Padahal targetnya kita bisa sampai 40, 60 gitu. Apalagi 60 gitu. Nah, skor dari 0 sampai 100, semakin mendekati 100 berarti semakin bersih itu negara. Nah, ketika kita ini skornya 34, itu kalau ujian dari 134 jelas tidak lulus itu. Tidak akan pernah lulus. Nah, dengan cara memperbaiki lembaga, membersihkan sapu yang kotor, itu apalagi pimpinan sapunya, pimpinan pembersihnya, maka dengan cara seperti itu berarti menyelamatkan. Kalau ada yang menduga Mas Kohar bahwa apa yang terjadi ini adalah usaha untuk melemahkan KPK, katanya begitu. Ini menyerang orangnya nih supaya kemudian KPK jadi lemah, pemberantasan korupsi jadi lemah. Jawabannya apa itu, Mas? Ya, sekarang begini, bukti terjadi apa tidak? Justru apa yang dilakukan sekarang ini akan memperkuat KPK sehingga menjadi lembaga yang profesional, bukan lembaga yang berdagang perkara. Jangan sampai KPK jatuh menjadi lembaga yang berdagang perkara, dan amat ironis apabila itu betul dilakukan oleh pimpinannya. Kita tunggu sama-sama berarti hasil penyidikannya, semoga muruah KPK bisa tetap terjaga. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, penegak hukum, kepolisian atau Polri seharusnya punya keberanian untuk mengungkap kasus dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK di kasus korupsi Kementerian Pertanian. Hal ini pasti akan mendapat dukungan dari publik, tidak lain untuk mengembalikan muruah dari lembaga anti rasuah atau KPK. Tentu kedua lembaga baik Polri maupun KPK harus terbuka dan mengedepankan aturan bahwa semua sama di hadapan hukum, tidak peduli siapapun yang diduga melanggar hukum. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.